Bahasa istilahnya CLBK ya. CLBK. Cinta lama bersih kembali. Cinta lama belum kelar. Masalah tentang asmara, itu tidak hanya menyentuh orang anak muda yang sekarang lagi gandrung ya. Betul. Tapi bisa jadi yang puber kedua. Betulnya Ustadz ya, kalau memang seorang laki-laki nikah yang kedua secara sembunyi-sembunyi, ya kan tanpa rundingan, sebetulnya menunjukkan ketidakmampuannya sebetulnya. Nah, bisa jadi begitu. Berlaku adil itu tadi. Iya. Kalau memang tidak adil kan baik satu. Iya kan gitu. Berarti modus lagi kembali lagi. Ini awal loh, podcast awal loh, serunya seperti ini ya kan. Ini masih tingkat RT ini ya. Insya Allah nanti sampai tingkat presiden ya. Iya, nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Kali ini saya menampilkan podcast ya ini. Ini adalah podcast pertama saya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Kali ini istimewa, bintang tamunya ya kan luar biasa. Kita akan membahas tentang rumah tangga ya kan. Bagaimana solusi menghindari beberapa problematika rumah tangga yang berakibat perceraian, perselingkuhan dan lain sebagainya. Oke, kita telah hadir di studio saya yaitu Ustadz Raufik Abidin. Bener ya Ustadz ya? Ustadz Raufik Abidin. Betul sekali ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini Ustadz, di akhir-akhir ini untuk masalah rumah tangga ya bukan artis saja ya istilahnya. Ini otomatis harus kita sendiri yang orang awam ini kan harus juga perlu tahu bagaimana istilahnya solusinya lah rumah tangga itu terhindar dari perselingkuhan dan sebagainya gitu. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, terima kasih di channel yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Iya, ini luar biasa. Channel heboh ini. Channel heboh. Channel gokil ya. Channel gokil ya. Ya, ini alhamdulillah kita hari ini banyak mendengar satu informasi ya Pak Oni ya. Jadi mulai dari perselingkuhan, kemudian muncul sekarang istilah pelakor gitu ya, orang ketiga gitu kan ya. Pelakor itu berarti laki orang ya. Iya, perebut laki orang, bahasanya perebut begitu. laki orang. Kalau yang merebut bini orang, binikor berarti. apa binor? Ya gimana? Ya jadi gini, kenapa sih ini terjadi? Pada dasarnya kita ini sudah punya satu panduan dalam ajaran ilahi. Betul. Itu sudah punya panduan. Ya. Kita saja kalau mau kita mau pengen jadi seorang umpamanya insinyur gitu ya, kita harus sekolah dulu. Tapi biasanya kita hari ini dalam berumah tangga, ini biasanya kita langsung saja ilmunya mesti ngeraba-ngeraba orang bahasa Jawanya. Pokoknya ibu begini dulu ya saya begini, ayah begini ya saya begini. Kadang-kadang kita tiba-tiba jadi seorang suami, jadi seorang istri, tapi kita nggak tahu caranya gimana jadi suami, jadi istri. Nah, ilmu ini harus ada. Ini dibalik ya. Ini yang kebanyakan itu nikah dhisik ilmu keri ya. Nah, itu. Akhirnya learning by doing dulu kan. Berarti kan harusnya dasarnya dulu, panduannya dulu, pedoman itu harus dipahami dulu itu ya. Nah, iya. Sempat muncul kemarin ada sertifikasi ya ketika sebelum nikah ya. Betul. Sebenarnya saya mengambil satu sisi yang positifnya adalah pemerintah sedang mengajak untuk kita mengambil ilmu dulu. Betul. Belajar dulu sebelum kita menikah. Betul. Bayangkan kita akan masuk ke dalam sebuah gerbang yang baru, sebuah tempat yang sangat beda, makanya muncul selamat menempuh hidup baru kan gitu. Sebuah perjalanan. Sebelum perjalanan. Tapi kita belum persiapkan bekal, itu yang perlu kita ini. Karena muncullah sekarang akhirnya kawin, kemudian cerai, kawin lagi. Terus kemudian muncul hari ini perceraian itu banyak sekali sebabnya. Tapi beberapa hal yang diteliti, bahkan di Jawa Timur ini di indikasi yang paling banyak Pak Yuni. Paling banyak perceraian di Provinsi Jawa Timur ini. Berarti banyak janda ini ya. Iya. Ada daftarnya janda-janda. Jadi beberapa istilahnya itu penyebabnya Pak Oni. Pertama memang ada masalah perekonomian. Yang kedua ada masalah perselingkuhan. Iya. Dan yang ketiga mengejutkan itu tentang LGBT. LGBT. Iya. Jadi
ya saya kadang-kadang agak sedikit berpikir kenapa ini sampai terjadi sebegitunya, karena memang kembali kepada ilmunya. Keluarga. Kalau kita belajar tentang keluarga sebelum menikah, hasilnya pasti beda. Betul. Kita akan tahu, oh di sana nanti di dalam keluarga itu ada, ibarat kita mau naik, oh ternyata ada di atas bukit itu ada begini, ada turun, ada naik. Kita sebelum melangkah harusnya bikin jalan dulu harusnya ya. Gitu, milih jalan bikin dulu. Rel dulu ya. Nanti kita jalannya lewat rel yang sesuai gitu ya. Apalagi sekarang begini Pak Oni. Jadi kita melihat kayak ini ya, digital ini kan sudah semakin semakin canggih teknologi ya. Ya, teknologi ini kan sehingga cepat sekali bahkan kita dengan sentuhan aja sudah bisa langsung mendapat informasi gitu kan ya. Terus kemudian orang yang dulu tercerai-berai dalam tidak ada ini, kemudian dalam muncul satu grup alumni. Nah, ini biasanya muncul mungkin dulu bahasa istilahnya CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama belum kelar. Iya. Memang reuni ini rentan ya. Rentan. Di satu sisi teknologi itu kita bisa menyatukan ya. Artinya menjalin silaturahim lah. Yang sempat putus bertahun-tahun. Mungkin dari SMP sampai sekarang. Dari SMA sampai sekarang udah puluh tahun. Dengan teknologi yang sekarang ini bisa terjalin lagi. Cuman itu positifnya. Cuman ada negatifnya yang perlu kita ketahui. Yang harus hati-hati adalah semacam CLBK. Ukhuwahnya silakan lah ukhuwahnya gitu kan. Tapi kan kadang-kadang gini, jadi ada beberapa hal yang yang terkadang itu bukan menampar. Jadi maksudnya itu kita akan boleh jadi teringat masa lalu kan. Iya. Itu kan boleh jadi ada yang wah ini kayaknya dulu begini. Akhirnya pembenaran perasaan itu muncullah namanya rindu terlarang. Nah, rindu terlarang lagu desa apa? Iya. Nah, kalau dibiarkan rindu terlarang itu jadi masalah. Mungkin kita biarkan cuman begini aja. Itu kan sebenarnya sudah pembenaran dirinya dalam keadaan maksiat ya dalam hal perasaannya sendiri. Betul. Makanya yang bisa menjaga sebenarnya dari dirinya juga. Betul. Mungkin ya dulu kan cuman begini aja. Istri paling nggak tahu. Mungkin suami juga tak tahu, kan cuman begini aja. Pertama itu dari cuman gitu loh. Iya betul. Ya kan selanjutnya terus ini biasanya dalam reuni itu keluarga enggak boleh ikut macam kayak gitu. Itu kan juga enggak benar itu. Harusnya justru keluarga boleh ikut biar tahu oh ini sudah berkeluarga dan sebagainya. Itu ini khusus anggota enggak boleh, itu kan sebetulnya juga enggak benar itu. Ya itu makanya kan kadang pilihan masing-masing alumni itu kadang-kadang ya perlu pertimbangan supaya sama-sama mengawasi. Kita nggak pernah tahu ya. Sekarang kita bicara tentang masalah tentang asmara. Itu tidak hanya menyentuh orang anak muda yang sekarang lagi gandrung ya. Betul. Tapi bisa jadi yang puber kedua. Kan begitu kan ya. Benar. Ketika dalam rumah tangga apalagi dari dasar ilmu Pak Oni. Ketika sudah sekian lama kok tak lihat istriku kok jadinya tidak cantik ya. Ini ada satu pelajaran dari Imam Syafi'i ya, ketika seorang pemuda bertanya, ya Syekh, kok istriku sekarang tambah gak cantik ya? Padahal sudah puluhan tahun. Kata Syafi'i cuma mengatakan gini, coba kamu pulang dan tundukkanlah pandanganmu terhadap wanita. Nanti sebulan kembali lagi. Apa yang terjadi? Dia bilang istriku sangat cantik. Di sini kita melihat pada saat kita membiarkan fantasi kita yang haram itu kita halalkan. Yang liar itu ya. Yang liar itu kita halalkan, maka Allah mencabut sesuatu yang halal jadi haram. Contoh, banyak sekali orang kehilangan dalam tanda kutip mungkin tidak punya rasa kepada istri, itu yang halal. Karena dia membiarkan yang fantasi yang haram dihalalkan. Sehingga Allah cabut sesuatu yang halal itu jadi haram. Maksudnya nggak punya rasa. Nggak punya rasa bahkan, gitu ya. Bahkan nggak punya rasa kepada yang halal tadi. Iya, nggak punya rasa karena dicabut. Karena yang halal dibiarkan, yang haram dipelihara. Nah, itu. Dipelihara tadi. Iya kan dia. Yang halal ini nggak dirawat, tapi yang haram justru malah. Nah, itu tadi. Ibarat dituruti Gusti Allah. Turuti. Gitu. Jadi di sini jadi memang sangat sudah kita terjadi istilahnya pandangan kita ini membenarkan sesuatu yang halal itu kemana-mana memang Pak. Betul. Jadi maka dari itu mestinya kita sudah mulai berpikir bagaimana ketika orang itu reuni sudah mulai berpikir ini harus ada
harus ada batasan. Apalagi kok cuma mungkin semacam apa ya, cuma kungku saja, kungku. Coba masuki sesuatu hal yang positif. Betul. Kan gitu, saling menolong, kemudian ada yang memberikan advice bagaimana, nasihat. Biasanya konsepnya seperti itu sih. Ada nanti kalau kumpul nanti apa namanya itu, kita ada kegiatan sosial kemana, membantu bencana dan sebagainya, itu sebetulnya juga ada. Cuman kalau memang garangan itu ya kan, itu kan dimanapun dia berperan. Ini kan, ini loh, nek carane nginsapno garangan gitu. Jadi menundukkan pandangan kita kepada wanita yang lain ya. Sebenarnya ujian kita yang agak sedikit seperti halus ya. Halus tuh gini maksudnya apa nih? Sepertinya benar ya, tapi sebenarnya salah. Betul. Sebenarnya kita sedang mencampur adukkan. Padahal kan ayatnya jelas, wala talbisul haqqa bil batil. Sebenarnya udah jelas. Sepertinya kalau saya gini nggak apa-apa kok. Tapi sebenarnya itu sudah kita sudah mulai masuk ke dalam merangkak. Karena apa? Kalau kita mau lihat dalam surat 15 ayat 39-40, itu sebenarnya iblis sudah berjanji akan menggoda seluruh manusia sampai memandang baik perbuatan yang maksiat. Coba klimaksnya iblis itu mengajak manusia berbuat memandang baik perbuatan maksiat. Iya. Jadi bagaimana coba? Wah, ini jadinya baik ya. Padahal sebenarnya maksiat. Iya, betul. Nah, seperti misal banyak yang terjadi sekarang ini juga kelihatannya boleh akeh gitu kan. Temannya banyak, padahal suatu hal yang salah sebetulnya. Karena temannya banyak, jadi akhirnya seolah-olah itu sebuah kebenaran. Itu mungkin salah satu iblis seperti itu ya istilahnya. Ya, bisa jadi karena iblis itu sangat licin. Ya. Licik. Tapi kalau bicara tentang iblis kepandaian, sebenarnya manusia juga lebih pandai sebenarnya. Hanya saja kita kan harus bisa jangan sampai kalah dengan iblis gitu. Iya. Karena kita sudah tahu ini sebenarnya cara mengatasinya itu ada semuanya ya. Hati nurani itu sebenarnya melawan iblis itu ada semuanya. Ya, seperti itu. Harus diilmui semuanya ya gitu ya. Nah, ini memang begitu Pak. Jadi fenomena hari ini terutama dalam hal ini ya, kita harus betul-betul bisa mengatur ritme-ritme dalam reuni, mengatur perasaan kita, mengatur iman kita, kemudian kita juga akhirnya bisa mengatur pergaulan dan sikap kita. Iya. Kembali nih Ustadz, tentang apa tadi? Sebelum nikah itu apa namanya tadi itu? Pranikah itu ada apa tadi itu? Sertifikasi. Nah, itu kan sempat itu ya, sama pemerintah tuh sempat digaungkan. Mungkin kemarin saya dari Ustadz Fahmi juga pernah gembleng atau dididik untuk menjadi nanti salah satu yang mentornya lah istilahnya seperti itu. Tapi untuk perkembangan sekarang seperti apa kan itu penting itu. Jadi seseorang belum nikah itu harusnya semacam kayak kursus dulu gitu kan. Digembleng mungkin sehari, 2 hari, 3 hari, ya kan, diberi wawasan ya kan, bahwa suamimu begini, calon istrimu begini. Nah, itu kan hal penting seharusnya itu, Pak. Sebenarnya kita memang sertifikasi kan sesuatu formalitas ya. Formalitas. Namun sebenarnya yang lebih penting dari itu juga akan adanya prakteknya. Jadi artinya istilahnya itu materinya, pembekalannya. Kalau sertifikasi kuatirnya nanti kalau enggak mendapatkan sertifikat enggak boleh kawin kan enak itu. Kadang-kadang pembekalan aku sebetulnya. Sertifikat kan repot ngono. Mending pembekalan. Dan pembekalan itu diwajibkan mungkin ya. Jadi diwajibkan kalau sebelum nikah harus ngikutin gitu kan ya. Memang sebenarnya itu tujuannya baik gitu kan ya. Kita positif, tinggal sekarang bagaimana kita bisa memaknai itu semua dengan apa yang sebenarnya lah gitu loh. Jangan cuman gembor-gembor tapi ternyata itu kan akhirnya betul. Kita juga nggak tahu nih sebenarnya selama ini perjalanannya gimana gitu kan ya. Apakah masih ada gitu kan? Tapi meskipun kalau saya lihat sih informasinya ada. Memang ada. Zamannya ESA itu tahun 2018 itu ada 3 hari dan 3 hari itu nggak boleh kita nggak masuk, harus masuk. Harus masuk 3 hari berturut-turut. Cuman ya tidak ada sertifikasi ya, tidak ada tanda sertifikatnya, kayaknya sih tidak ada. Tapi memang harus diwajibkan. Dan di situ memang benar-benar saya tanya itu memang benar-benar artinya calon suami baik calon istri itu benar-benar nanti akan mengetahui pasangan masing-masing lah minimal minimal. Nah, memang untuk mengetahui secara detail masing-masing pasangan ya susah, tapi minimal ada kita ini keyakinan bahwa semua itu ada kekurangannya, kelebihannya. Ya ini yang harus bisa menerima masing-masing kan kayak gitu, Pak. Ya harus begitulah. Jadi sama-sama menerima gitu kan ya.
Iya. Terus ini Ustadz, terkait dengan pernikahan ya, mungkin ada pernikahan dini gitu ya. Misal ini kadang-kadang ada seorang remaja untuk menghindari zina dan sebagainya. Aku nikah muda aja lah kayak gitu. Padahal di pemerintah sendiri diatur umur gitu kan. Gimana menyikapi gitu gimana? Sebenarnya gini, jadi kalau kita mau mengacu kepada contoh uswatun hasanah ya, dalam Quran disebut 3 kali. Uswatun hasanah itu berarti ada Rasulullah Muhammad dengan Ibrahim, dari 3 itu. Kalau kita melihat Fatimah dengan dengan Ali ya, Sayyidina Ali, itu Fatimah sekitar 15 tahun sebenarnya. Nah, sekarang yang jadi PR kita adalah apakah pernikahan dini itu baik? Iya. Sebenarnya kalau kita bicara menikah itu baik. Nah, gitu kan ya. Menikah sendiri itu baik. Menikah sendiri itu sebenarnya baik gitu ya. Bisa jadi nikah itu menjadi wajib menikah menghindari perzinahan contohnya gitu kan ya. Sedangkan kita dalam hal ini ada yang ngatur. Contohnya pemerintah. Nah, gitu kan ya. Ada patokan umur. Patokan umur gitu kan. Makanya perlu yang namanya ada nanti kaitannya dengan bab lain contohnya ati Allah ati Rasul ul amr minkum gitu kan contohnya begitu. Nah, kita perlu menyikapi dengan bijaksana. Ya, jika memang itu adalah yang harus dan kemudian wajib, ya sekarang muncul kan akhirnya ada nikah siri kan gitu. Nikah siri. Sikapnya akhirnya nikah siri kan gitu. Nikah siri gitu. Tapi jangan sampai nikah siri itu menjadi bahan persembunyian perselingkuhan. Istilahnya hanya kedok saja gitu ya. Hanya kedok gitu maksudnya. Atau modus gitu loh. Ya, jangan sampai begitu gitu loh. Karena maksudnya di sini adalah untuk menyelamatkan jangan sampai orang itu berzina. Itu sebenarnya. Jangan sampai diakali gitu ya. Nah, ini jangan diakali. Gitu. Sebetulnya memang kadang-kadang diakali itu ya. Yang susah kan diakali itu. Itu padahal berarti kurang paham bahwa Allah itu mengetahui kita mau ngakali apa sebetulnya. Tahu kalau mungkin secara hukum di dunia mungkin bisa diakali gitu. Tapi Allah Maha tahu. Tetap susah. Karena begini Pak Oni, jadi kalau nikah dini, ketika dia sudah siap, ya sebenarnya nggak ada masalah. Artinya sudah usia yang memang sudah usia nikah ya, udah usia semuanya balik siap itu nggak ada masalah. Dan memang yang bersangkutan memang niatannya seperti itu. Niatannya bukan begitu. Paksaan orang. Nah, gitu. Karena saya juga kemarin ada ini contoh pernikahan dini, tapi ini dia meminta bahwa nikah sesuai dengan pandangan fisik. Saya pengen nikah dengan seorang yang tinggi, gantengnya kayak Korea. Allah ijabah. Pernikahan ini Allah ijabah nikah wajahnya mirip Korea. Tapi ternyata dia itu enggak sholat, enggak kerja. Terus gimana? Ini pernikahan dini gimana ini? Betul. Lah seperti ini kan kayak apa coba? Lah ini kan harus betul-betul bijaksana kita menyikapinya. Niatannya nikahnya berarti. Niatannya nikahnya hanya pengen cari yang bener ketemu Korea. Iya. Tapi orangnya enggak ada kerja. Iya, akhirnya sama mertuanya, wah pokoknya. Nah, ini kan gitu. Nah, ini butuh ilmu memang untuk menikah. Iya. Berumah tangga itu. Nikah otomatis diniatkan karena Allah ya, artinya niat karena Allah. Rasul gitu ya. Itu nanti niat ibadah ya. Niat ibadah. Ibadah paling panjang. Iya, karena itu kan seumur hidup itu. Ibadah terus itu. Esok sore awan bengi 24 jam full ibadah terus itu. Halalan thayyibah. Iya. Terus gini lagi, tadi nikah siri udah disinggung ya. Nikah siri itu kan jangan sampai dipakai modus gitu. Iya, betul. Apalagi untuk nikah yang kedua mungkin gitu ya. Kan banyak kayak gitu tuh. Gimana? Kadang ini orang-orang kan membahas nikah siri ya kan, atau nikah kedua macam kayak gitu. Gimana ini antara nikah yang kedua ini ada sebagian nanya itu apakah harus nanya dulu yang pertama gitu atau gimana? Ya sebenarnya gini Pak Oni. Jadi dalam Islam itu memang sudah diatur ya, artinya bahwa masna wa thulatha wa ruba ya. Itu untuk laki-laki ya. Tentu sebenarnya adalah yang lebih bijaksana memang pasti diajak ngobrol ke dia. Iya. Tapi sebenarnya hari ini tuh begini ya. Jadi kita ini terbawa dengan gaya hidup. Iya. Kadang-kadang kita itu ya tadi kembali kepada teknologi yang tidak bijak itu. Kita nggak bisa menggunakan bijak itu. Akhirnya waduh ini kalau saya nanti membiarkan perasaan yang tadi dikatakan mungkin terlarang gitu ya. Sehingga akhirnya muncullah pernikahan siri yang semestinya itu bisa dilakukan dengan santai-santai, nyaman-nyaman dan sama-sama tahu. Iya, gitu kan ya. Harusnya seperti akhirnya itu. Begitu. Akhirnya ketika sudah
Nggak tahu ternyata nikah siri sampai sekian tahun, berapa tahun saya sudah nikah siri kok. Nah, sebetulnya Ustadz ya, kalau memang seorang laki-laki nikah yang kedua secara sembunyi-sembunyi, ya kan tanpa undangan, sebetulnya menunjukkan ketidakmampuannya sebetulnya. nah bisa jadi begitu. Karena apa? Kalau dia mampu otomatis bisa merangkul keduanya kan gitu kan, Iya. bukan sendiri-sendiri. Iya. Padahal kan mungkin di dalilnya sendiri kan harus berlaku adil itu tadi. Iya. Kalau memang tidak adil, Adil lebih kan baik tidak satu. adil. Iya, gitu kan gitu. Iya. Berarti modus lagi, balik lagi. Ya tapi tidak terus kemudian kita kemudian melarang atau mengharapkan nikah siri. Yang saya maksud di sini bagaimana kita bijaksana menyikapi nikah siri gitu maksud saya bijaksana itu. loh ya. Bijaksana itu ya bijak sini gitu ya, dari sana Bijaksana juga, bijak sini ya. Iya gitu. Jadi ya, lebih enak gitulah kalau sama-sama tahu. Ya meskipun sebenarnya yang namanya awal perubahan itu pasti terjadi sebuah kontradiksi awal. Tapi kan kalau sudah sama-sama tahu kan enak. Iya. Makanya harus masing-masing punya ilmunya. Masing-masing punya ilmu. Kalau nanti nggak punya ilmu, yang terjadi pasti akan ada satu pertikaian. Iya. Dan nanti kalau memang yang harus ngalah memahami harus yang punya ilmu tadi itu. Nah, artinya kita merasa punya ilmu ya. Kalau pasangan kita tidak punya ilmu, mungkin diserang ngeyel dan sebagainya, kita ya harus memahami, harus kita yang ngalah gitu ya. Macam kayak gitu. Dalam kasus gini Pak Oni, ketika terjadi perbedaan, itu jangan dikembalikan kepada perasaan, tapi kembalikanlah kepada ilmu. Iya. Itu yang terjadi sekarang itu ngotot perasaan. Biasanya di pihak perempuan itu. Ngotot di perasaan. Jadi ada semacam nggak terima gitu kan, nggak rela gitu. Jadi ya tapi memang perempuan memang diciptakan memang dengan perasaan yang begitu betul, begitu indah sebenarnya. Iya. Oke, Ustaz Rafiq, kita ke ini lagi masih tentang pernikahan. Ini tentang pernikahan beda usia ya. Mungkin yang laki lebih muda atau sebaliknya semacam itu ya kan. Kadang-kadang di situ di masyarakat kan, ini kok gak imbang semacam itu. Padahal mungkin di mereka yang melakukan itu karena niatan ibadah ya, artinya ya ini jodoh saya dan sebagainya itu loh. Kadang seseorang mau melakukan, dia jatuh cinta, tapi karena beda umur akhirnya nggak jadi karena takut omongan orang dan sebagainya gitu. Sebenarnya gini Pak Oni, itu kembali kepada visi pernikahan. Nah itu tadi. Ketika seorang punya visi pernikahan, contohnya saya pengen membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Nah, sakinah itu dulu berarti. Sakinah mawaddah warahmah itu kan tidak harus usianya sama. Tidak sekufu, tapi memang dalam ajaran Islam penting yang namanya al-kafaah. Al-kafaah itu sekufu. Sekufu itu apa? Seumuran apa segolongan? Tidak harus umur, tapi sekufu itu ya sekufu imbang itu gitu. Keselarasannya ada. Nah, adapun klik. Nah, ini sekufu itu keselarasan berarti nggak umur berarti ya. Nggak hanya umur, tapi itu bisa jadi ilmuannya. Yang jadi masalah gini kadang-kadang itu. Ibunya itu sering ngaji kajian, bapaknya nggak pernah ikut, sehingga tidak jadi sebuah keselarasan. Mau jadi kayaknya ini, ternyata suaminya nggak tahu. Iku mari oleh pengajian lah. Apa iki? Kok tambah berubah? Karena tidak al-kafaah, tidak kafaah. Jadi tidak sekufu. Betul. Nah, ini butuh klik, Pak. Iya. Jadi kalau seandainya sudah klik, meskipun sekarang Rasulullah dengan Khadijah ya, dengan beda usia sekian tahun, karena klik. Kenapa Khadijah mau dengan Muhammad? Karena Khadijah itu tahu bahwa Muhammad ini akan jadi nabi sebenarnya. Jadi dia visinya jelas. Saya pengen nikah dia akan jadi nabi karena dia tanda-tanda kenabian itu sudah tahu. Betul. Karena dia udah ngaji dengan Waraqah bin Naufal kayak gitu tuh. Memang benar masalah keselarasan tadi ya. Kalfaah. Makanya kenapa diharuskan tuh ada kajian tuh kalau bisa suami istri datang. Nah, karena kalau nanti misal di awal-awal pernikahan itu mungkin selaras ya, imbang ya. Tapi waktu berjalan mungkin istrinya lebih tinggi ilmunya, begini itu juga problem itu. Juga problem. Jadi begitu loh, jare sopo iki? Itu kan berarti kan harus akhirnya nuding kan akhirnya. Menimba ilmunya kan harus terus itu gitu. Imbang gitu. Kalau toh pada saat mungkin istri tidak bisa ikut karena mungkin menstruasi harus di masjid kemungkinan ya. Kan suami bisa datang ke rumah, tadi kajiannya begini kan gitu. Jadi bisa disaringkan gitu. Benar. Nah, jadi itu nanti akan menumbuhkan kafaah. Jadi solusinya meskipun dia beda usia, jadi kadang-kadang itu kan namanya perasaan ya, namanya itu kan tergantung visi kan. Saya kalau masalah perasaan itu sebenarnya ada perasaan settingan, Pak Oni. Betul. Perasaan settingan itu kayak apa? Sebenarnya kita nggak suka sama orang itu, tapi karena kita membiarkan hawa nafsu kita, akhirnya kita jadi syahwat. Atau mungkin gini ya,
mencintainya bukan karena apa nih, mungkin karena hartanya gitu. Akhirnya dia perasaan disetting mencintai, seolah-olah mencintai, padahal cinta hartanya. Gitu ya. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang perlu kafaah. Jadi keselarasan, kemudian semacam ilmunya, kemudian pengertiannya. Itu akan jadi semakin indah dalam pernikahan. Dari perbincangan tadi itu pada intinya di keluarga ini kan ibadah dan tentu penuh dengan liku-liku lah ya. Liku-liku laki-laki. Mungkin untuk liku-liku laki-laki. Ada rintangan-rintangan atau cobaan-cobaan yang kesemuanya itu harus ada ilmunya ya kan, dan memang harus bersikap sabar. Itu tipnya gimana? Trik mungkin tip apa trik ya? Itu jadi gitu. Isi ulang sabar berarti sekarang. Jadi sebenarnya gini, kalau kita dalam berkeluarga, ketika sudah satu visi, pertama menetapkan visinya yang sama. Contohnya kita sudah bicara, contohnya punya visi sakinah mawaddah rahmah. Kita harus tahu dulu sakinah itu apa. Sakinah itu adalah ketenangan. Ketenangan berarti itu kalau ketenangan dalam al-Fat, nanti dalam surat Al-Quran itu nanti disebutkan itu ketenangan itu diberikan Allah. Dalam surat Al-Fat ayat 4 insyaallah. Jadi itu diberikan oleh Allah. Kenapa? Berarti ketenangan itu nggak muncul sendiri, tapi di situ adalah diberikan Allah ketenangan. Maka kemudian mawaddah warahmah, memberi. Jadi mawaddah itu memiliki kasih. Jadi memberi, lebih kepada memberi. Jadi peduli, ya kan ya. Nah, lebih kepada pengertian gitu kan ya. Benar, kasihan. Kemudian seperti itu. Kalau membantu, sayang, berarti sudah ada sebuah perasaan yang bersama-sama. Benar. Jadi ada saling gitu loh kalau. Nah, itu pertama, visinya harus betul-betul disatukan dulu. Nanti kalau kita perjalanan kemudian kok kayaknya kita nggak sama ya. Kita kembalikan ke visi dulu, kita visinya begini loh. Nah, kemudian dalam perjalanan supaya terus kemudian langgeng, kita harus takwa. Takwa itu dalam konteksnya adalah disiplin terhadap apa yang kita komitmenkan. Gitu. Maksudnya gimana? Kita ini nggak bisa tiba-tiba nggak ada ujian. Mesti ada ujian. Ada ujian. Nah, dengan ujian itu sebenarnya bukan gini. Ujian itu bukanlah sesuatu penyiksaan dari Tuhan. Bukan suatu penyiksaan dari Allah. Tapi ujian itu adalah cara Allah menghebatkan kita dan cara Allah meningkatkan level iman kita. Betul. Nah, itu adalah ujian. Menaikkan derajat kita. Iya, gitu ya. Jadi jangan menganggap sekarang, itu kan ya. Benar. Jadi kalau kita sabar menghadapi atau dengan sabar kan bisa menyelesaikan ujian itu. Gitu kan ya. Itu akan menjadikan derajat kita naik. Derajat naik gitu kan ya. Benar. Kemudian yang ketiga, itu kita perlu komunikasi. Ada komunikasi di dalam Quran itu ada sekitar 7. Ada yang juga 8. Komunikasi. Benar. Komunikasi itu kunci keharmonisan. Betul. Komunikasi kunci keharmonisan. Setuju ini aku. Jadi ada kita menggunakan qaulan ma'rufah. Apa qaulan ma'rufah itu? Komunikasi. Perkataan yang saling mengenali siapa orang karakternya ini. Itu qaulan ma'rufah. Ya. Kemudian juga bagaimana, makanya di dalam Quran kan disebutkan jadi pergaulah wanita ya, pasanganmu dengan qaulan ma'rufah. Jadi jangan menggunakan, ada namanya qaulan baligho, ada qaulan sadida. Ini nggak boleh bolak-balik. Nah, kalau komunikasi kita terbalik, seorang istri seharusnya tawaduk kepada suami, gitu kan ya. Akhirnya kebalik, akhirnya suami takut istri. Nah, itu kan ya. Sebetulnya sih kalau saya pribadi sih ada memang suami takut istri itu memang ada. Tapi kalau saya pribadi itu bukan takut, tapi cenderung menghargai mungkin ya. Bisa menghormati ya. Gitu ya loh, sebenarnya. Menghormati. Jadi bukan. Dan laki-laki cenderung menjaga biasanya. Menjaga. Jadi tapi kesan di masyarakat kan kadang-kadang kan, wah ini SSDI ini, suami takut istri. Padahal kita ini tujuannya menghargai, menghormati gitu kan. Terpaksa kita ngalah gitu kan ya. Tapi memang bener-bener ada yang kalah itu memang ada, Ustaz. Ya karena faktornya tadi tidak kafaah. Iya. Jadi mungkin karena perbedaan. Enggak, jadi fungsi suami dan istri tidak nyambung, tidak sama, tidak tahu. Atau kebalik ya. Iya, jadi yang seharusnya suami jadi tulang punggung, dibalik istri yang jadi tulang punggung. Itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu enggak dipraktekkan. Sebenarnya kuncinya sebenarnya simpel kok. Seorang suami itu harus bisa mengayomi istri. Seorang istri harus bisa melayani suami. Itu kalau dibolak-balik ya, oh iya berarti kalau gitu istri harus bisa melayani, suami harus mengayomi. Kalau terbalik, karena apa? Suami itu minta dilayani. Istri itu suka diayomi. Benar.
Jadi ini komunikasi ini harus nyambung. Iya. Karena komunikasi adalah kunci keharmonisan. Nah, jangan sampai nggak pulang-pulang nggak telepon, nggak ada informasi. Iya. Telepon, Minimal yang di rumah itu dikabari. Nah, nggak kita suami nggak wajib nggak izin sama istri buka, tapi menginformasikan, komunikasi iya, gitu loh. Ngabari. Apalagi sekarang udah zaman canggih. Nah, bisa video call, kan? Bisa share log kan. Sebetulnya kalau dipahami teknologi yang sekarang ini berkembang itu untuk hal yang jelek itu susah loh sebetulnya. Misal kita di luar, di luar kita mau ngapain, si istri yang di rumah bisa video call, tahu di mana tempatnya. Cuman ya itu tadi yang namanya garangan iso dipateni HP ini dan sebagainya. Iya. Makanya harus memiliki radar hati, Pak Oni. Nah, radar hatinya itu kan pasti kerasa. Memang sebenarnya ada fa'alama fujurah wa taqwa. Ya. Radar hati. Aku ngarani gak radar apa ya istilahnya ya. Indikator. Indikator ya. Iya, jadi semua masing orang itu punya indikator. Jadi ku nek ono opo gitu kita ada semacam terasa. Iya. Ya kan radar kan sama. Jadi kalau kita ada sesuatu keluarga kita apapun itu radar kita menangkap sebetulnya. Cuman masing-masing ini mau nggak memelihara radar ini, memelihara kepekaan kita ini. Kalau kita pelihara mesti peka. Tapi kalau sering diabaikan nggak peka akhirnya. Benar itu. Ada lagi yang kaitan dengan komunikasi, Pak Oni. Kaitan dengan ini kita harus betul-betul peka terhadap ini. Iya. Ada seorang lawan jenis kita tiba-tiba menyanjung kita. Iya, lawan jenis ya. Lawan jenis di luar mahram lah. Kemudian menyanjung kita, memuji kita, kemudian sampai mengirim upload foto kita. Terus bahasan sudah mulai agak sedikit itu kan. Ini radar ini sebenarnya tahu. Maksud dari tujuannya tahu. Tahu. Maka cara yang paling gampang adalah bersikaplah standar. Betul. Jangan dibawa, jangan kita malah kamu ganteng ya, kamu juga cantik, itu sudah malah terbawa. Sudah ini masuk istilahnya. Jadi cukup kita supaya nggak putus silaturahim, oke. Iya. Kita cukup saja, alhamdulillah terima kasih. Iya, jadi standar aja. Standar aja. Kita juga jangan semacam kayak bertepuk bareng gitu. Akhirnya kan tumbuhnya tutup akhirnya. Tumbuhnya tutup gitu ya. Iya, jadi harus ada kita bersikap. Itu salah satu triknya itu ya. Mulai dari godaan. Karena biasanya mulai dari mungkin seorang wanita atau sebaliknya seorang laki-laki sudah mulai merayu. Awal-awalnya sih kayak gitu. Ini radar hati ini sebenarnya kerasa kok. Ini kayaknya udah mulai salah nih. Iya. Makanya setelah itu terus kemudian kita bilang ya Allah. Makanya ini kalau satu contoh ya bagaimana seorang Yusuf ya, kita sudah tahu Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika sudah digoda oleh seorang Imratul Azizi, seorang istri penguasa, itu dia juga ada alhamiyah, ada suatu rasa sebenarnya. Iya, betul. Tapi di sini Allah turunkan berikan burhan. Burhan itu apa? Burhan itu adalah sebuah petunjuk yang Allah tampilkan di sana seperti siksa zina. Akhirnya nafsu yang nafsu itu yang begitu ini menggelegak itu kemudian turun. Iya. Ada juga yang menyampaikan bahwa turun ini bukan turun melakukan. Langsung berhenti gitu loh. Mereda. Ada yang kedua, Pak Oni. Ternyata ada pernah menyampaikan ini tafsirnya Burhan adalah bapaknya Nabi Yakub itu seperti tampil memberitahu, wahai Yusuf, kamu seorang nabi dan kamu jangan melakukan itu perbuatan yang seolah yang jahiliyah. Iya. Di sini pesan ayah muncul. Biasanya seorang anak atau seorang pasangan manapun dia pasti seorang manusia pasti kan seorang anak. Kadang-kadang kalau dia nggak ingat Allah, kadang ingat ibunya. Kadang ingat bapaknya. Aku pantas nggak ya? Oh iya. Pamani ketemu kan kadang begitu. Betul. Itu kalau punya hubungan baik dengan orang tua. Jadi orang tua itu juga ikut turut menjadi satu ini Pak Ani itu ya semacam ikut mempengaruhi dari pesan-pesan itu sebenarnya. Benar. Meskipun pesannya itu, ingat dulu ya gitu kadang. Ya memang salah satu itunya ya gitulah, kita selalu berdoa lah, mohon perlindungan ya. Mohon perlindungan ya itu, karena kita nggak bisa tahu kan apa yang terjadi ke depan. Nek wong Jawa kan godaannya kan harta, tahta, wanita. Kalau harta ini kan benda ya. Benda. Tahta juga tahta itu benda atau macam apa? Benda hidup lah istilahnya. Tapi kalau yang wanita ini loh. Wanita ini kalau harta ya kan. Wanita ini kalau kita nggak goda pun bisa yang wanita ini goda kita gitu. Kalau harta kan enggak, harta itu dari kitanya ya kan. Kekuasaan juga kitanya. Kita mau berkuasa itu
Karena bagaimana? kita haus kekuasaan, gimana supaya saya berkuasa? Ya kan, harta gimana kalau cara saya mendapatkan harta itu kitanya. Tapi kalau wanita, kita tidak menghendaki sih sebetulnya wanita itu tuh wanita menghendaki kita ini loh yang salah satunya tadi kan kita harus menundukkan pandangan gitu ya, mohon perlindungan. Karena memang ya wanita itu juga kalau yang memang apa ya dalam tanda kutip seluruh ininya kan apa ya sempurna gitu ya. Indah jadinya. Diciptakan memang indah. Memang seperti itu gitu kan. Ya, makanya kita harus bisa mengendalikan diri dan sebenarnya sudah kita masing-masing punya kendali diri kok sebenarnya. Punya. Hanya kadang-kadang semua punya. Kita membunuh kendali itu sendiri. Iya, betul. Seolah-olah memadamkannya gitu jadi. Sebetulnya punya lah tahu. Punya. Toh karena mungkin bahkan nek cerita ngomong pengalaman pribadi repot. Oke, pemirsa ya, ini perbincangan yang sangat menarik. Ini awal loh, podcast awal loh, serunya seperti ini ya kan. Ini masih tingkat RT ini ya. Nanti tingkat RW, tingkat kelurahan, pemanasan dong kecamatan, pemanasan loh ini, masih tingkat RT, ndek-ndekan. Nanti bisa, insya Allah nanti sampai tingkat presiden ya. Iya, nasional. Ini Ustadz kan ada semacam mengasuh tentang pranikah ya, yang diberi nama apa tadi, halakoh cinta. Halakoh cinta. Itu seperti apa itu pengelolaannya atau ya pengelolaannya lah halakoh cinta ini. Mungkin orang mau konsultasi apa gimana, seperti apa itu halakoh cinta? Jadi gini, di tempat saya itu, rumah saya itu terkadang apa ya, anak-anak muda yang istilahnya apa ya, ada yang baru nikah muda atau yang belum nikah itu sering curhat. Saya gimana ya gitu kan. Akhirnya ditaarufkan, aku tolong ditaarufkan, akhirnya ditaarufkan. Iya. Kemudian konsultasi, ada satu anak muda yang konsultasi, bagaimana kalau kita adakan kajian? Karena dia mau menikah nih, mengadakan kajian gitu kan ya. Akhirnya setelah itu ya udah kalau gitu ajakan. Awalnya baru cuma 3 orang, 3 orang. Kita awal dari hal yang paling kecil dulu. Betul. Kemudian setelah itu masuk ke ada yang mau nikah nih, ikut. Sampai akhirnya sekarang sudah mencapai sekitar 25 anak-anak muda. Jadi anak muda semua. Sekarang tapi sudah ada yang sudah nikah. Tapi saya masih pengen ikut karena sudah kecanduan ilmu. Betul. Kalau orang sudah kecanduan ilmu itu masih pengen terus. Betul. Nah ini anak muda akhirnya semangat belajarnya muncul. Nah seneng saya kalau ada anak muda itu senang belajar gitu. Betul. Jadi langsung kajian pernikah masuk nanti contohnya hak dan kewajiban suami, istri. Itu kalau sudah nggak tahu gimana? Repot. Itu adanya sampai request gitu. Nah itu seperti itu. Betul. Ya semoga itu semua berjalan lancar. Insya Allah, ya. Artinya bisa bermanfaat. Amin. Bagi sesama ya kan. Iya. Tingkat RT, RW, kelurahan, kabupaten sampai nanti nasional. Lu sampai ada yang dari Mojokerto, ada dari Gresik juga. Apalagi Ustadz Rafi kan masih muda ini, ya kan. Berarti masih panjang, Artinya jenjang karirnya masih panjang. Paling setelah tayang inilah nanti naik. Karir akhirat. Iya kan, seperti itu. Diminum Ustaz, diminum. Siap. Iya, ini sambil minum teh ala Pak Oni ini. Teh jahe. Alhamdulillah perbincangan dengan Ustadz Rafiq kali ini berjalan lancar ya. Artinya saya sendiri masih mampu untuk menggali materi dan ngimbangi ya kan, meskipun rodok kualan. Semoga nanti tamu yang berikutnya nanti akan membahas apa, tetap simak terus channel saya. Oke, terima kasih Ustadz Rafiq. Mungkin ada kesimpulan atau istilah kata-kata penutup, silakan. Baik ya. Komunikasi itu adalah kunci keharmonisan. Maka berkomunikasilah kita dengan bijaksana kepada pasangan kita. Kita tahu kok kelemahan dan kelebihan pasangan kita. Maka kita dengan bijaksana komunikasi, insya Allah kita akan langgeng sakinah mawaddah rahmah. Itu aja sih sebenarnya. Oke, terima kasih Ustadz Rafiq. Siap. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Berguna bagi sesama. Amin. Ya kan, menginspirasi para yang belum nikah atau yang sudah nikah atau yang pasangan muda, pasangan tua, ya kan. Meskipun pasangan tua kan tetap harus belajar, ya kan, harus belajar karena belajar tidak ada batasnya, itu kan seperti itu. Semoga bermanfaat semuanya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.